Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah amma ba'du. Kepada adik-adik kami, pasangan calon pengantin yang akan membina rumah tangga yang baru. Pemerintah telah berikhtiar mengadakan bimbingan perkawinan pranikah yang diadakan di kantor urusan agama. Perlu adik-adik ketahui, adapun tujuan bimbingan perkawinan pranikah adalah untuk membekali calon pengantin bagaimana mengelola kehidupan rumah tangganya, kehidupan perkawinannya dengan landasan dan dasar niat yang kokoh dan mulia. Karena banyak para pasangan catin yang belum tahu cara mengelola keluarga. Karena rumah tangga adalah asas daripada satu masyarakat. Bila asasnya ataupun bila rumah tangganya itu baik, maka insya Allah baiklah masyarakat tersebut. Oleh karena itu, tujuan yang lain daripada bimbingan perkawinan pranikah ini adalah agar setiap pasangan calon pengantin dapat mendapatkan kebahagiaan setelah membina rumah tangga. Sehingga seperti kata Nabi, rumah tanggaku adalah surgaku, baiti jannati. Kemudian adapun tujuan yang lain, negara sangat mengharapkan agar lahir dari pasangan calon pengantin yang sudah diberikan bimbingan perkawinan ini agar melahirkan anak-anak ataupun generasi yang kuat, cerdas sebagai calon-calon pemimpin negara di masa-masa yang akan datang. Selain daripada itu, lebih-lebih agama pun sangat mengharapkan agar lahir dari pasangan calon pengantin yang telah dibimbing ini anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak, anak-anak yang berilmu sebagai pejuang ataupun pembela agama di masa-masa yang akan datang. Oleh karena itulah, anak adalah merupakan fotokopi dari orang tuanya. Bila orang tuanya bagus, maka insya Allah anaknya pun akan bagus. Oleh karena itulah, untuk mengharapkan anak-anak yang berkualitas, maka orang tuanya dulu harus dibentuk karakternya agar menjadi orang tua yang berkualitas. Demi kebahagiaan pasangan rumah tangga, demi negara dan agama. Adapun materi-materi bimbingan perkawinan pranikah di kantor urusan agama adalah menjelaskan tentang fikih munakahat. Para pasangan pengantin harus dituntut agar mengetahui fikih munakahat. Mungkin adik-adik belum tahu apa yang dikatakan fikih munakahat. Fikih adalah aturan yang berfungsi untuk mengarahkan umat muslim dalam menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi fikih munakahat adalah harus diikuti oleh setiap pasangan calon pengantin untuk diamalkan sebagai landasan dalam melakukan perkawinan demi mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kepada adik-adik kami calon pengantin, perlu kami sampaikan hakikat pernikahan. Pernikahan adalah merupakan ikatan yang suci, ikatan lahir dan batin yang mengikat antara suami dan istri. Dalam Al-Quran Allah menyebutnya adalah sebagai misaqun golijo, ikatan yang kuat dan suci. Oleh karena itu, sebagai materi yang pertama yang harus diperhatikan setiap calon pengantin adalah niat agar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, agar setiap perkara yang dilakukan di dalam rumah tangga bernilai ibadah. Maka kepada adik-adik kami, niat yang sempurna adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu bihajat tazwizi mahabbatan lillah. Sengaja aku menikah sebagai bukti untuk mengagungkan syiar agama Islam.
Yang kedua, nawaitu bihajat tazwiji mahabbata ri Rasulillah. Sengaja aku menikah sebagai bukti kecintaan kepada sunnah Rasulullah. Yang ketiga, nawaitu bihajat tazwij litahassun. Sengaja aku menikah. Yang ketiga, karena untuk memelihara diri daripada dosa. Yang keempat, nawaitu bihajat tazwij litabarruk milat doa. Sengaja aku menikah untuk mengharapkan doa dari anak-anak yang soleh setelah kita nanti sudah meninggal, sudah berada di alam barzah. Itulah kepada adik-adik kami niat yang sempurna. Yang kedua, materi yang kedua adalah masalah hadas ataupun hadas besar dan hadas kecil. Di kantor urusan agama, pengantin akan ditanya bagaimana cara menghilangkan hadas kecil. Caranya adalah dengan mengambil air wudu dengan niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a irabbil hadasil asgori fardulillahi ta'ala. Sengaja aku mengambil air wudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian menghilangkan hadas besar. Hadas besar terutama bagi wanita banyak. Pertama, hadas besar yang berhubungan dengan haid. Itu niatnya, cara menghilangkannya ataupun niat mandinya, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari minal haidi fardulillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar dari haid, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, bagi wanita hadas besarnya adalah ketika melahirkan. Niatnya pun para ulama menyampaikan agar sempurna. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari minan nifasi fardulillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar dari nifas, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian hadas yang pemanya dengan sebab berhubungan badan ataupun disebabkan keluarnya air mani ataupun sperma. Niatnya bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla li rabbil hadasil akbari an jami'il badani fardulillahi ta'ala. Sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar dari sekalian badan, fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian terkadang-kadang calon pengantin akan ditanya apa itu rukun-rukun mandi besar. Pertama, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan. Yang ketiga, menghilangkan najis. Itulah rukun-rukun mandi dalam agama Islam. Kemudian kepada adik-adik kami yang mengikuti bimbingan perkawinan di kantor urusan agama, pengantin juga akan ditanya berapa rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan solat 5 kali sehari semalam. Yang ketiga, puasa pada bulan Ramadan. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, naik haji bagi orang-orang yang mampu. Kemudian catin juga akan ditanya berapa rukun iman. Apabila Anda ditanya, jawablah rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada untung jahat dan untung baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kadang-kadang pengantin juga akan ditanya apa itu ihsan. Ihsan adalah makam engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Namun apabila engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah bahwa Allah pasti melihat Anda. Inilah kira-kira kepada adinda kami yang mengikuti bimbingan pranikah, bekal yang harus ditanyakan nanti di kantor urusan agama. Oleh karena itu, sebelum Anda ke sana, semoga
video ini bermanfaat untuk Anda. Dan mudah-mudahan kami doakan setiap bimbingan Anda dapat mengamalkan demi kebahagiaan rumah tangga Anda. Kemudian kiat-kiat membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, nanti adik-adik akan dibimbing langsung di kantor urusan agama. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.